Ini habis hal di Kubah itu karena ada Habib-habib dari mana-mana lah, dari Arab, dari mana, ada ulama dari mana. Biasanya kan pada banyak yang berebut salaman sama Habib-habib. Belum nggak ada. Biasanya habis hal minggir di tembok gini aja. Nah, jika Hermanto ngetes ulun, yang ada salaman, ambil berkat dari, ada guru sekumpul, udah nggak butuh lagi. Biasanya Habib-habib yang sepuh malah mendatangi ulun ngajak salam, ya udah kalau diajak mau, tapi kan ulun nggak minta. Ya udah ada apa guru? Undasnya dapat. Sopan dikit kenapa sih? Ini orang semua datang karena apa guru? Dalam posisi itu sama kan? Enggak percaya apa guru ngasih yang lebih baik, lebih banyak, masih minta yang lain. Bumul. Ini setiap habis hal di Kubah, di rumah Abah, di musola nggak pernah ulun ngajak salaman siapa. Kebutuhan ulun sama Abah guru, udah cukup. Sama aja dengan nukar emas dengan ditukar dengan tembaga itu. Aku maunya emas kok. Bukan ulun tidak hormat, tidak memuliakan, tidak. Tapi ini ada hal yang lebih harus dijaga, yaitu adab kepada guru sepuh. Bukan ulun meremehkan, bukan, sama sekali tidak. Ada raja, udah berurusan dengan raja. Di situ ada menteri, ada tukang kebun. Masa kita lagi bercakap-cakap sama raja, tiba-tiba ada tukang kebun kita. Tukang kebun, kan gak sopan gitu. Jadi makamnya Pak Guru masa masih sempat kayak gitu. Dulu aja ulun tuh kada awal-awal ke sini ke hal itu. Ulun kan kada mau diajak foto, siapapun nggak. Nah setelah dapat isyarat Pak Guru, ya kasihan lah, pian sama ini. Di foto mau aja. Ya, baru ulun mau. Ya karena perintah Pak Guru aja. Kalau nggak diperintah nggak mau. Nah biasanya kalau ulun cerita kayak gini itu dengan misalnya dokter, terutama yang disertasinya tentang tasawuf, itu nyambung banget. Itu langsung sami nawa tokna gitu. Intelektual lah, nggak harus santri lah. Ya, yang profesor, yang dokter kan sering itu datang. Itu kalau cerita nama Pak Guru mereka langsung gitu. Kalau yang bungul-bungul kadang membantah, ya nggak apa-apa. Makanya tanda bungul itu membantah. Ya kalau di sini kan sering diundang ke kalau di mana. Ulun nggak ada pernah mau datang. Kalau di sini urusannya guru sekumpul. Kalau cuma hal aja di rumah ulun juga bisa bikin. Kan itu tuh. Wali, ya di Jawa juga banyak wali. Ngapain harus sampai Kalimantan? Kalau cuma mau cari wali. Nah urusan ke Kalimantan karena guru sekumpul. Kan itu. Tapi kiai-kiai Jogja, Jawa Tengah, pian itu nggak pernah itu diundang mau datang, termasuk ini Habib ini. Udah berapa kali ngundang Habib Abdurrahman Alatas. Di sekumpul nggak pernah dapat undangan, ulun datang terus, libur aja datang. Iya. Ya kita harus bisa menempatkan lah guru sekumpul itu siapa, wali-wali yang lain itu siapa, tanpa meremehkan semua wali. Jangan salah pahami. Ada tempatnya masing-masing. Ya udah urusannya dengan guru sekumpul, udah yang lain dipending dulu lah. Besok-besok juga bisa lah. Nah mungkin kalau orang sini malah nggak tahu ya. Karena mungkin kadang-kadang kan orang sini kan jarang melakukan riset. Nah ulun itu wartawan, ulun itu pengamat dunia politik, pengamat pendidikan dulu. Semacam sastrawan, jadi ulun ngerti lah mana yang emas, mana yang cuma kuningan, tembaga. Biasa dulu ulun ini wawancara dengan habis apa Gus Dur misalnya. Gus Dur kan wali, presiden lagi. Nah ulun udah berteman sejak tahun 91. Kayak gitu itu. Gusmus misalnya sekarang
Hebat ya Jawa Tengah. Itu teman ulun itu baca puisi. Kalau ulun saya salaman itu cium tangan, penyair jangan cium tangan. Tos saja gitu. Gusmus juga wali. Bukan meremehkan, bukan. Ulun itu selalu fokus pada makosid itu apa yang mau kita capai. Tujuan kita apa? Fokus ke situ. Kalau guru sekumpul nggak ada bandingannya misalnya. Yang pertama kali bilang kan Abu Yatim Yati. Di Jawa siapa yang tidak kenal Abu Yatim? Siapa yang tidak mengakui Abu Ya itu juga wali kutub? Yang nunjuk itu Abu Yatim Yati ya, itu Kiai Zaini beliau nyebutnya. Kiai Zaini Kalimantan Selatan itu Syekh Abdul Qadir Jailani hari ini dan sampai 5-7 abad yang akan datang. Gimana? Iya. Dan yang aneh lagi, santri-santrinya Abu Yadim itu nggak dikasih tahu sama Abu Yadim. Ulun kada pernah jadi santri tinggal di situ. Sebulan 2 bulan sekali mengunjungi beliau karena hubungan saudara. Istri beliau yang kedua itu sepupu sama ibu saya. Yang dikasih tahu ulun aja. Itu dikasih tahu 2003, 2002 akhir. Ya, pian harus belajar sama Kiai Zaini Martapura Kalimantan Selatan. Cari sendiri, ya begini. Tapi kamu hanya bisa ketemu sama Kiai Zaini setelah Kiai Zaini pindah wafat. Nah ulun kalau mau kesini, kalau bukan karena kalamnya Abu Ya pasti bisa kesini. Adik ulun aja kerjanya di Satui, suaminya itu kerja di Satui. Pulang balik Jogja itu tiap 2 bulan sekali, pulang 2 minggu kesini lagi, terus suami istri. Dan berkali-kali ngajak ulun, gagal terus kok, nggak bisa. Adik ulun tuh malah pernah lihat Abah Guru secara langsung di bandara atau di mana gitu, pas Abah Guru mau kemana gitu. Langsung. Iya. Ulun yang dapat perintah baru bisa kesini setelah beliau wafat. Nah kadang-kadang ulun juga jengkel kan sama Abu Yatim. Nyuruh tapi nggak boleh ketemu kecuali beliau itu guru sekumpul itu udah wafat. Apa-apaan ini? Tapi makin lama ulun tuh makin paham bahwa Abu Yatim Yati itu sedang memprotek ulun, sedang melindungi ulun. Kalau ulun itu secara jasad itu bertemu dengan Abah Guru, ulun terhalang dari melihat hakikat guru sekumpul. Sama dengan melihat tulisan, kalau dekat gini nggak lihat, nggak bisa dibaca, harus baca. Nah, ini ulun ulang-ulang cerita kaitannya dengan peta kewalian di Jawa. Rajanya wali di Jawa itu Abu Yatim Yati Banten. Nah sekarang punya Nur, tapi juga kedudukannya belum seperti Abu Ya. Sama dengan Abah Guru itu kunjungi banyak kiai, banyak ulama habaib dari Yaman, dari mana sama. Kiai Dem sendiri bilang itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan yang lain. Satu orang itu. Ya? Itu satu orang. Iya, guru sekumpul itu. Ya percaya boleh nggak boleh. Yang jadi masalah itu begini, saksinya itu cuma satu ketika Kiai Dem itu bilang itu, yaitu suaminya adik ulun yang tinggal di Banten, jadi Krakatau Steel. Cuma satu orang itu. Jadi ya secara yuridis formal kan kurang kuat karena saksi kan harus 2 kan. Tapi nggak penting, nggak ada yang bersaksi juga apa, malaikat juga bersaksi. Dan Kiai Dem itu bisa menceritakan apa yang ada di isi hati ulun 2-3 tahun berikutnya. Mimpi ulun 3 tahun yang akan datang itu Kiai Dem bisa menceritakan dengan lengkap, dengan detail, dan ulun tidak bisa menghindari itu. Jadi untuk melihat bagaimana kasapnya Abu Yatim ya, itu beliau bilang ini rajanya itu. Kita semua ngikut ke situ. Gimana? Nah ulun kan cerita sama santri yang kira-kira senior lah, yang 12 tahun, 15 tahun. Ulun dapat perintah dari Abu Ya tentang Kiai Zaini. Pian tahukah? Nggak ada yang tahu. Kiai Zaini siapa? Loh, masa nggak ada yang tahu? Gila kan? Waduh.
Tapi masalahnya begini, jangankan kok di alamnya tadi, alam mimpi aja Abuya itu bisa bilang masalahnya. Kamu setahun lagi jam sekian hari ini mimpi ini, atau makan ini, atau berpikir ini. Oh itu nggak pernah meleset. Nah, tiba-tiba gitu, ini kok kayak gitu ya. Jadi ada pesantren juga gitu. Kamu udah diwisuda kan, udah dapat SK kan. Ya 9 cantik dulu. Nah, di anak. Belum ada santri, belum juga belum pernah ngajar ngaji kan. Ya tahu ada 9 orang, 9 anak. Ini Udin saksinya. Ya, kalamnya Abuya itu 2 wali yang kalamnya itu selalu terbukti di alam nyata itu. Yang pertama yang saya kenal kan Abu Yatim, yang kedua Guru Sekumpul. Guru Sekumpul itu misalnya beliau kasih perintah, ulun ngimpi kasih perintah ini, dan di alam nyata begitu. Gimana? Nah, pian-pian yang dekat malah mungkin silau, nggak bisa lihat, nggak bisa baca kan dekat. Nah, ulun dikasih jarak sama ini. Ya karena memang Abah Guru itu ya di satu sisi kan secara jasmani ya, alam jasadnya itu kan humble banget kan. Bisa aja orang kan, santrinya aja ada yang berpaling kan gitu. Yang di belakang Abah aja ada yang bisa berpaling. Jadi kalau kita nggak jenius ya percaya aja deh. Kalau kita nggak punya bakat meriset satu subjek penelitian, percaya aja. Kadang-kadang ragu biasa. Karena ragu itu membuktikan karena kita memang belum masuk ke kemah beliau. Karena kita bukan siapa-siapa. Misalnya, ini di dalam kamar ini ada tas ulun. Kan nggak bisa dibantah, karena Bu Hamidah menyediakan kamar ini untuk ulun. Pasti ulun kasih tas itu di dalam. Tapi pian belum pernah masuk, nggak masuk dalam di sini. Bisa percaya, bisa juga ragu kan? Oh percaya kayak tasnya pasti. Tapi kan kadang-kadang ada ragu juga. Masa sih? Apa kayak bawa tas? Apa tasnya ditaruh di situ? Kan bisa aja ditaruh di mana aja. Kan bisa begitu. Tapi kalau pian udah masuk, kan nggak ada ragu lagi. Kadang-kadang kita dengan wali itu kadang-kadang muncul keraguan seperti itu. Itu membuktikan memang kita belum satu kamar dengan beliau kan gitu. Wali enggak kok mintanya nggak ada ragu. Ya biasa aja ragu. Kata Rasulullah, ragu itu tanda mau meningkatnya iman. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau yakin, sampai engkau meninggal. Kalau meninggal itu kan masuk kan gitu. Haji Sarkani misalnya, suruh masuk sama Abah Guru, masuk kemahku sini. Haji Sarkani nggak ragu lagi. Kalau nggak percaya, WA aja. Tapi di sana itu kenapa orang meninggal kalau di WA nggak bisa? Itu ternyata di alam barzah itu nggak ada sinyal. Ternyata cuma itu. Wifi-nya nggak ada. Wifi-nya nggak ada. Nah ini humor. Nah sekarang itu santri-santrinya Abu Yatim Yati. Itu malah kalau soal Guru Sekumpul itu malah tanyanya sama ulun. Sudah lagi lah Guru Sekumpul gimana? Guru Udin itu yang di YouTube itu, Masya Allah itu pian kenal, ya kenal itu teman sesama orang gila.